Halo, nama saya Natalia. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Unindra semester 6. Di sini saya ingin membagikan sedikit tentang hasil dari buku yang telah saya bedah. Sebelum saya membagikan hasil buku yang telah saya bedah, saya ingin memberitahukan kalau ini dia cover yang telah saya buat sendiri, teman-teman. Di sini saya memaparkan tentang judulnya, yaitu buku keterampilan berbicara yang dibuat oleh Ira Agustina Tumanger dalam bentuk PDF. Ini dia linknya, teman-teman. Nanti saya akan berikan link ini pada deskripsi YouTube agar teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan yang sama dari apa yang telah saya baca. Oke, selanjutnya saya akan memberikan sedikit mengenai hasil dari buku yang telah saya baca, di mana ketika kalian ingin terampil dalam berbicara, kalian harus mampu mengumpulkan rasa percaya diri. Nah, di mana rasa percaya diri ini akan berpengaruh tentang bagaimana cara kalian menyampaikan informasi atau pesan kepada lawan tutur kalian. Jadi, rasa percaya diri ketika telah berkumpul di dalam diri kalian, pastinya kalian akan mudah untuk menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan kepada lawan tutur kalian. Nah, yang kedua itu, kalian harus memperhatikan kualitas suara dan kejelasan suara kalian. Jadi, dalam buku ini menjelaskan bagaimana cara kalian mengetes atau latihan tes vokal tentang suara kalian. Kalian bisa pejamkan mata terlebih dahulu, kemudian kalian dengarkan sendiri tentang apa yang kalian bicarakan. Kalian nilai sendiri tentang bagaimana kejelasan dan kekuatan dari suara kalian. Nanti apabila kalian merasa suara kalian kurang jelas atau kurang keras, kalian bisa mengulanginya terus sampai kalian benar-benar merasa suara kalian itu sudah jelas dan sudah keras. Nah, yang ketiga, aspek yang perlu kalian perhatikan itu yaitu bahasa kalian, di mana bahasa ini akan berpengaruh kepada pesan kalian. Nah, ketika kalian mampu menempatkan bahasa sesuai dengan lawan tutur kalian, pastinya pesan akan tersampaikan dengan baik kepada lawan tutur kalian, karena bahasa yang telah kalian pilih adalah bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan tutur kalian. Nah, yang keempat itu kalian harus menghindari kata kata atau kata-kata yang tidak perlu diucapkan ketika kalian sedang berbicara. Contohnya itu seperti kata seperti seperti itu kalian harus hindari, karena itu akan berdampak kepada penyampaian materi kalian. Kalian akan lupa tentang materi kalian ketika kalian telah menyebutkan kata atau apalah itu, karena itu juga akan berpengaruh kepada lawan tutur kalian. Lawan tutur kalian akan menilai bagaimana cara kalian berbicara ketika kalian sering menggunakan kata-kata yang tidak perlu untuk diucapkan. Nah, kalian juga harus perhatikan ketika kalian salah dalam berbicara, kalian harus mengulangnya, bukan menggunakan kata maaf, karena pembicara yang baik itu adalah pembicara yang terhindar dari kesalahan dalam berbicaranya. Nah, kalian itu harus menghindari kata-kata seperti itu. Walaupun kalian memang terdapat kesalahan dalam berbicara, kalian harus mengulanginya, bukan malah mengucapkan kata maaf. Nah, yang kelima itu kalian harus memperhatikan penampilan kalian. Penampilan ini akan berpengaruh kepada lawan tutur kalian, karena lawan tutur kalian pastinya akan memperhatikan penampilan kalian dari atas sampai bawah atas secara keseluruhan. Jadi penampilan harus diperhatikan. Nah, penampilan ini harus diperhatikan dari kondisi atau situasi yang ketika kalian sedang ingin berbicara itu. Nah, kalian harus menyesuaikan pakaian kalian itu dari situasi dan kondisinya. Nah, yang keenam, kalian itu harus mampu menyimpulkan tentang apa yang telah kalian sampaikan. Nanti mendekati akhir kalian harus berikan kesimpulan. Kenapa? Karena kalian itu dihadapkan oleh manusia, di mana manusia itu pastinya mudah lupa, dan ketika kalian berbicara banyak, pastinya mereka juga tidak akan atau tidak mampu untuk
memahami atau menghafalkan apa yang telah kalian bicarakan dari awal sampai akhir. Nah, jadinya kalian harus mampu memberikan poin-poin penting dari apa yang sedang kalian bicarakan itu. Nah, yang ketujuh, kalian harus membuat catatan yang ingin kalian bicarakan terlebih dahulu sebelum kalian berbicara pastinya, karena ini akan berpengaruh kepada susunan dari kata kalian atau susunan dari apa yang ingin kalian sampaikan kepada lawan tutur kalian. Ketika kalian sudah membuat atau sudah mencatat apa yang ingin kalian sampaikan terlebih dahulu, pastinya kalian akan latihan, pastinya kalian akan berusaha untuk lebih baik lagi atau lebih baik ketika kalian berbicara. Jadi kalian akan lebih terarah ketika kalian berbicara di depan umum, seperti itu. Nah, yang kedelapan, ternyata di buku ini dia memaparkan kalau ada faktor-faktor penilaian ketika kalian berbicara di depan umum. Yang pertama itu penggunaan kata. Penggunaan kata itu masuknya 7% dalam buku ini. Lalu nada dan suara itu masuknya 38%, dan yang terakhir itu ada gerak tubuh, gerak muka, pokoknya gerak ternyata menduduki tingkatan yang paling tinggi, yaitu 55%. Jadi ketika kalian berbicara, kalian harusnya menggunakan peraga atau kalian menggunakan gestur tubuh. Jadi kalian tidak kaku seperti ini ketika berbicara, karena ini akan membuat penonton atau pendengar kalian jenuh melihat kalian tegang. Seperti itu, kalian harus menggunakan gestur tubuh untuk mengajak mereka tetap menyimak apa yang kalian bicarakan. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu yang terakhir, yang terakhir itu dalam buku ini ia memaparkan tentang hambatan-hambatan dalam berbicara. Jadi kalian bisa mengaksesnya atau kalian bisa baca sendiri mengenai buku ini tentang apa sih hambatan yang ada dalam berbicara, apa sih cara penanggulangannya. Nah, di buku ini akan dipaparkan tentang bagaimana cara menghindari hambatan-hambatan ketika kalian berbicara. Jadi kalian harus baca seperti saya agar kalian dapat memahami bagaimana cara terampil berbicara yang baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di materi saya selanjutnya. Saya Natalia izin pamit. Sekian dan terima kasih.